Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dimas Wardani. Saya berasal dari Prodi Fisika, Fakultas Teknik dan Sains. Di sini saya akan presentasikan tentang fisika medis. Fisika medis itu adalah cabang ilmu fisika terapan yang mempunyai prinsip, metode, dan teknik fisika dalam praktek riset untuk mencegah dan mendiagnosa merawat penyakit-penyakit pada manusia dengan tujuan akhir memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sementara itu, fisika medis adalah tenaga profesional dengan pendidikan dan pelatihan khusus dalam konsep dan teknik dalam pemanfaatan ilmu fisika pada bidang ilmu kedokteran. Menurut IAEA atau International Atomic Energy Agency, seorang fisika medis adalah seorang tenaga profesional kesehatan dengan spesialis pendidikan dan pelatihan dalam konsep dan teknik penerapan fisika di bidang kedokteran dan kompeten untuk bekerja secara independen pada satu atau lebih subspesialis fisika medik. Sedangkan tugas dan tanggung jawab fisika medis dengan kualifikasi yang klinis. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab yang berlaku untuk semua kekhususan, yaitu pertama adalah kalibrasi serta sertifikasi alat ukur, supervisi teknis dari pengoperasian dan pemeliharaan peralatan, rekaman dan dokumentasi, perhitungan serta jenjang klinik, riset dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan. Berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab. Sedangkan tugas dan tanggung jawab pada spesifikasi terdiri atas tugas dan tanggung jawab untuk kekhususan terapi radiasi, kedokteran nuklir, serta radiologi diagnostik. Dan intervensi secara umum, tugas dan tanggung jawab dengan spesifik meliputi 1. Desain instalasi, spesifikasi teknis, penerimaan dan komisioning peralatan termasuk penerapan kinerja untuk kinerja yang diterima. Selanjutnya adalah keselamatan dan proteksi radiasi pasien, staf, serta masyarakat umum. Selanjutnya ada dosimetri radiasi dan sumber radiasi dari pasien, optimasi aspek fisik, prosedur diagnostik dan terapi, manajemen mutu, aspek fisik dan teknik kedokteran radiasi seperti pengembangan dan penjelasan prosedur instalasi untuk penggunaan radiasi yang aman dan efektif, supervisi, QA dan QC, dan pengajian serta manajemen risiko. Dan terakhir adalah kolaborasi dengan profesional klinis lainnya dalam perawatan pasien seperti konsultasi dengan praktisi medik dan anggota tim selama pelaksanaan diagnostik atau terapi, dan commissioning serta supervisi pelaksanaan prosedur klinik yang baru ataupun kompleks, dan membantu dalam pelatihan staf. Berikut adalah peralatan fisika medis. Ada ultrasonografi atau USG, sinar X, elektrokardiografi, serta ada MRI. Yang pertama adalah ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi adalah prosedur pengambilan gambar dari bagian tubuh tertentu. Ini dilakukan dengan memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X adalah elektromagnetik dengan panjang gelombang bersekitar 10 nanometer ke 100 pikometer, mirip dengan frekuensi dalam jangka 30 Hz sampai dengan 30 Hz. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari suatu tabung ronsen. Sinar X atau sinar ronsen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang bersekitar 10 nanometer ke 100 pikometer, mirip dengan frekuensi dalam jangka 30. Sinar digunakan untuk kristalografi dan merupakan gelombang elektromagnetik dihasilkan dari suatu tabung ronsen. Selanjutnya adalah elektrokardiografi. Elektrokardiografi atau EKG dalam pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk pemeriksaan kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Selanjutnya ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambaran organ dalam pada organisme hidup, juga untuk menemukan kandungan kadar air dalam suatu struktur geologi. Biasanya digunakan untuk menggambarkan secara patologi atau perubahan fisiologi otot tubuh.
Selanjutnya adalah program jaminan mutu proteksi dan keselamatan radiasi atau PPR. Panduan penyusunan program proteksi dan keselamatan radiasi dalam kegiatan radiografi bahwa tujuan keselamatan radiasi akan dapat tercapai. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua peralatan dan sistem keselamatan dicek dan diuji secara berkala, dan bahwa semua efek atau defisiensi disampaikan ke pihak manajemen untuk kemudian diperbaiki. Program tersebut juga harus memastikan bahwa prosedur operasi diikuti secara benar dan menjelaskan mengenai proses pengecekan, proses audit, dan proses pembuatan penyimpanan rekaman. Program jaminan mutu proteksi harus menjelaskan mekanisme umpan balik dari kejadian darurat dan insiden yang terjadi, bagaimana hasil analisis dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan radiasi. Program jaminan mutu proteksi dan keselamatan radiasi yang pertama adalah nama dan jabatan personel yang bertanggung jawab untuk memantau dan menyimpan rekaman-rekaman mutu dan teknis. Kedua adalah program audit keselamatan administrasi yang berlaku di perusahaan. Hasil evaluasi dosis personil dan data pekerjaan radiografi harus diperiksa terkelanjutannya serta diperbandingkan dengan level investigasi untuk data dosis personil dan berasal dari dosimeter saku baca langsung. Hal ini sebaiknya dilakukan setiap selesai pekerjaan radiografi. Sedangkan untuk dosis personil yang berasal dari film atau TLD, hal ini sebaiknya dilakukan setiap evaluasi dosis terima. Yang ketiga adalah prosedur pelaksanaan dan ketentuan pelaporan investigasi. Bila level investigasi terlampaui, laporan investigasi harus memuat sekurang-kurangnya. Kondisi yang mengakibatkan paparan dosis tersebut adalah inisiasi event dan faktor pendukung. Ada hasil cross check kebenaran dosis paparan dengan data yang lainnya, semisal pekerjaan radiografi, rekaman bacaan dosimeter, dan rekaman pengukuran paparan proyek radiografi dan sebagainya. Ada juga analisis kemungkinan terlampaunya pembatasan dosis bila kondisi tersebut dibiarkan. Opsi tindak korektif yang dapat dilakukan. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah program pengecekan, pengujian, dan kalibrasi peralatan dan sistem keselamatan mencakup prosedur pelaksanaan, frekuensi pengecekan, perekaman, serta pelaporan ke manajemen. Oke, baik, terima kasih. Sekian yang presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.